Oke, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di sosialisasi Cortex ya Bapak Ibu semua di malam hari ini. Salam kenal, saya dengan Reza dari Akademi dan Supportnya Ciputra Live yang malam hari ini akan menemani Bapak Ibu semua mengenai materi registrasi akun Cortex ya Bapak Ibu semua. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah hadir untuk Bapak Ibu semua yang tepat waktu ya. Kemudian bagi yang sudah hadir, mungkin tim membernya masih belum hadir, boleh dicolek-colek lagi ya atau diingatkan kembali untuk bisa hadir training di malam hari ini karena berkaitan dengan pelaporan pajak atau mungkin nanti pelaporan hasil SPT yang sudah kita laporkan atas income yang didapatkan di Ciputra Entrepreneurs Club ya Bapak Ibu semua. Jadi malam hari ini memang khusus kita buat sesi sosialisasi member CEC untuk registrasi akun Cortex ya Bapak Ibu semua. Mungkin beberapa yang hadir di malam hari ini juga sudah ada yang mengetahui mengenai diwajibkannya seluruh pemilik akun yang memang sudah terdaftar sebagai wajib pajak itu harus memiliki akun atau mendaftar di akun Cortex ya Bapak Ibu semua. Karena memang ini sudah menjadi salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus taat wajib pajak, apalagi memang kita sebagai seorang yang harus dan wajib mengeluarkan pajak karena mungkin dapat penghasilan atau mungkin mungkin beberapa hal lain yang memang diwajibkan untuk pajak ya Bapak Ibu semua. Jadi memang sesuai peraturan dari perpajakan dan digitalisasi saat ini, sistem untuk perpajakan semuanya memang harus punya Cortex ya Bapak Ibu. Karena nanti untuk kedepannya untuk pendaftaran pajak, kemudian pelaporan SPT, pembayaran pajak, bahkan pemeriksaan pelaporan dan penagihan pajak juga akan dilakukan di satu akun Cortex tersebut. Jadi single digital access ya Bapak Ibu. Jadi mempermudah kita sebetulnya untuk kedepannya pada saat nanti kita untuk mau lapor pajak gitu ya, mau pelaporan harta dan lain sebagainya, mau lihat SPT kita yang sudah dilaporkan oleh setiap institusi yang memang sudah berhak untuk melaporkan pajak. Misalkan saat ini kita berbicara tentang member dari Ciputra Entrepreneurs Club yang dalam hal ini apabila sudah menerima income di CEC ini sudah pasti ada pajaknya dan itu kita laporkan dan bukti potong pajaknya nanti kalau kita sudah punya akun Cortex akan bisa diakses di akun Cortex tersebut. Jadi yang setiap bulan mungkin butuh bukti potongnya silakan bisa diakses di Cortex ya. Kalau saat ini kan kita bisa akses juga di website. Kemudian sekarang memang sudah di-upload juga di Cortex karena memang diwajibkan untuk punya akun Cortex ya Bapak Ibu semua. Jadi memang ini untuk seluruh member dari Ciputra Entrepreneurs Club diwajibkan untuk bisa mendaftar akun Cortex tersebut ya Bapak Ibu. Karena nanti ke depannya, kalau dulu mungkin pernah di announcement juga mengenai pemadanan NIK sebagai NPWP ya Bapak Ibu pernah mungkin di-blast beberapa kali dari kami. Untuk impact-nya, untuk pemadanan NIK tersebut adalah jika member CEC mendapatkan income, kemudian NIK-nya belum dipadatkan atau belum sesuai, itu pembayaran income-nya kita tidak bisa proses karena memang tidak bisa melakukan proses pemotongan pajak yang kita laporkan ke kantor pajak ya Bapak Ibu. Sehingga dulu kita memang sering announcement untuk bisa pemadanan NIK supaya income-nya bisa dibayarkan. Kalau saat ini registrasi akun Cortex mungkin nanti banyak yang bertanya juga kalau saya nggak daftar Cortex ini seperti apa impact-nya terhadap income di CEC. Yang paling penting mungkin seperti itu ya Bapak Ibu semua. Kalau untuk akun Cortex ini walaupun diwajibkan tapi justru kita memang menyarankan karena kedepannya Bapak Ibu semua apabila akan ada pelaporan SPT jika tidak punya akun Cortex itu tidak akan bisa melakukan pelaporan SPT tersebut. Jadi nanti istilahnya nol gitu ya Bapak Ibu datanya tidak ada di DJP tersebut seperti itu. Jadi harus punya akun Cortex supaya saat kita upload SPT-nya bukti potongnya itu member kita sudah terdaftar di kantor pajak seperti itu ya kurang lebih Bapak Ibu semua. Jadi memang walaupun impact-nya memang income-nya tetap dibayarkan tetapi pada saat nanti kita laporkan, dikhawatirkan terkendala dan nanti Bapak Ibu semua yang membutuhkan pelaporan SPT akan terkendala juga karena datanya tidak ada di pajak ya seperti itu karena kita wajib melakukan pengiriman bukti potong pajaknya tersebut ya. Jadi kita mulai saja. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa untuk Cortex ini tujuannya untuk mempermudah kita sebetulnya sebagai orang yang memang diwajibkan untuk melakukan membayar pajak maksud saya. Jadi nanti semuanya bisa diakses semuanya di akun atau website Cortex tersebut ya Bapak Ibu untuk pelaporan, untuk pengecekan, pendaftaran bahkan itu bisa dilakukan di
akun Cortex yang nanti kita sudah daftarkan. Kebetulan pendaftarannya juga cukup mudah. Saya yakin seluruh member CEC yang khususnya hadir di malam hari ini semuanya bisa mendaftar gitu ya Bapak Ibu. Karena ini sebetulnya digitalisasinya sama seperti kita daftar CEC ya Bapak Ibu. Karena biasanya kalau kita beli asuransi, beli polis, isi SP aja panjang, tanda tangan dan sebagainya gitu ya, berlembar-lembar. Kalau di CC kan lebih mudah karena program digital. Sama seperti Cortex ini juga sama, proses pendaftarannya nanti juga menurut saya cukup mudah dan harapannya nanti bisa direalisasikan oleh seluruh member dari Ciputra Entrepreneurs Club. Nanti kalau saat ini mungkin menyimak terlebih dahulu tata caranya, jika nanti butuh tutorialnya kita ada file yang nanti kita akan blast juga ke member, bahkan sudah di-blast oleh Cimin dan ada link tutorial untuk pendaftarannya juga. Tapi kalau nanti ada pertanyaan pada saat saya sampaikan tutorial cara pendaftarannya juga boleh nanti diinterupsi saja, mungkin ditanyakan langsung ya Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah syaratnya terlebih dahulu, bagaimana saya bisa mendaftar akun Cortex ini ya. Untuk syaratnya harus punya email aktif, kemudian telepon seluler, ini nomor handphone ya Bapak Ibu semua yang aktif, dan juga NIK atau NPWP yang sudah dipadankan. Dalam hal ini berarti sudah terdaftar sebagai warga yang memang sudah wajib pajak Bapak Ibu gitu ya. Jadi artinya sudah terdaftar di pajak datanya yang setiap tahun lapor SPT, pakai EPIN gitu ya Bapak Ibu semua. Kemudian setiap bulan mungkin ada yang suka meminta ke tim kita juga untuk meminta bukti potong setiap bulannya. Karena memang ada pelaporan pajak, itu berarti sudah terdaftar sebagai wajib pajak gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi memang syaratnya harus sudah terdaftar NIK dan NPWP-nya adalah telah padan, dalam hal ini adalah sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Jadi untuk pemenuhan kewajiban perpajakan melalui portal pajak tadi ya Cortex memang harus memiliki akun wajib pajak yang sudah aktif, artinya sudah terdaftar. Kemudian akun wajib pajaknya ini dipergunakan oleh wajib pajak atau kita sebagai wajib pajak untuk melakukan aktivasi tadi di akun Cortex-nya ya Bapak Ibu semua. Kemudian untuk aktivasi akunnya untuk Cortex ini nanti akan ada dua pilihan. Jadi dipastikan aja Bapak Ibu semua mau pakai yang mana untuk verifikasinya lebih mudah, mau menggunakan nomor handphone atau email juga boleh. Kalau nomor handphone tapi dipastikan nanti harus ada pulsa karena nanti ada pengiriman link untuk aktivasinya ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau mau pakai email lebih mudah juga diperbolehkan gitu. Kalau mungkin ada yang malam hari ini hadir tapi mungkin mohon maaf belum terdaftar akun pajak misalkan gitu ya, tapi harusnya sudah semua karena member CEC ini kan sudah dapat income dan itu pasti wajib harus melampirkan NIK yang sudah dipadankan atau NPWP kalau dulu gitu ya Bapak Ibu semua. Tapi kalau misalkan ada yang belum gitu, nanti kedepannya ada calon member atau yang lainnya yang belum punya WP wajib pajak atau akun WP, itu bisa mendaftar terlebih dahulu ke kantor pajak yang bersangkutan gitu ya Bapak Ibu semua. Kemudian untuk registrasi itu apa yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan pendaftaran akun Cortex? Yang pertama adalah sudah pasti kita harus login terlebih dahulu untuk pertama kalinya di akun Cortex tersebut untuk supaya kita bisa mendapatkan permintaan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP-nya Bapak Ibu. Jadi supaya bisa kita dapatkan kode tersebut, sertifikasi elektroniknya, kita harus login untuk pertama kali. Sedangkan kita belum punya. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa mendaftar akun Cortex tersebut gitu ya. Dan pada saat kita ingin mendaftar, sudah pasti kita harus tahu kita ini masuk ke klaster atau pengguna yang mana atau golongan apa gitu sederhananya ya Bapak Ibu semua. Yang pertama, kalau ini saya buat dua klasifikasi. Ada yang pertama adalah memiliki NPWP aktif dan non-aktif dan pernah login di DJP online ya. Misalkan kemudian juga suami dan istri ini dalam satu pelaporan gitu, dalam satu pajak gitu ya Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, karena pilihannya memang ada dua, istri yang memang NPWP-nya sudah gabung dengan suami. Jadi yang pertama adalah ya artinya sudah perorangan tertentu yang memang wajib pajak sudah dipotong. Misalkan tadi saya sampaikan sudah punya DJP online, sudah punya lapor SPT setiap tahun gitu ya menggunakan EPIN gitu Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, klaster kedua adalah seorang istri yang memang sudah punya pasangan suami gitu ya, tapi NPWP-nya belum NPWP-nya bergabung dengan suami. Itu caranya gimana? Itu ada dua. Jadi cara untuk pendaftarannya adalah yang memang NPWP-nya terpisah, artinya sendiri-sendiri sederhananya gitu. Kalau yang kedua yang mungkin NPWP-nya sudah gabung dengan suami, cara daftarnya gimana? Karena hampir lebih dari 50% demografi data CEC banyaknya wanita nih Bapak Ibu semua, laki-lakinya lebih sedikit gitu, dan hampir rata-rata juga pastinya sudah berkeluarga, mungkin NPWP-nya ada yang sudah gabung dengan suami gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk daftar di
Cortex ini ya. Tapi kalau yang NPWP-nya terpisah juga bagaimana caranya nanti saya bantu jelaskan gitu. Yang pertama kita akan masuk ke klaster pertama terlebih dahulu yang sudah punya NPWP, artinya perorangan gitu ya. Mau yang sudah menikah tapi nggak gabung, jadi tetap perorangan hitungannya ya. Karena memang ada juga yang memilih untuk NPWP-nya pelaporannya sendiri atau nomor nomor NPWP-nya sendiri gitu ya, Bapak Ibu semua. Kemudian perlu diinformasikan juga mungkin ada yang berpikir bahwa Cortex ini apakah sama dengan DJP online, itu berbeda. Kalau dulu juga saya setiap tahun lapor SPT karena sudah dipotong dari perusahaan itu pakai DJP online gitu ya. Dulu itu awalnya menggunakan EPIN. Kemudian kita lapor, ngisi data dan lain sebagainya supaya nanti dapat hasil bukti pelaporan SPT setiap tahun, itu diwajibkan ya Bapak Ibu semua. Dan itu ternyata berbeda dengan Cortex sekarang. Artinya nanti kalau kita sudah punya akun Cortex, itu kedepannya akan pakai akun Cortex ini untuk pelaporan SPT, pengecekan, pembayaran, pendaftaran, itu semuanya menggunakan Cortex. Jadi sudah nggak pakai DJP online. Supaya apa? Mungkin ini penyederhanaan proses, digitalisasi untuk semuanya digunakan adalah Cortex aja, nggak banyak aplikasi atau mungkin website gitu ya Bapak Ibu semua. Oke, ini yang pertama saya akan sampaikan klaster yang memang individual atau perorangan yang memang wajib pajak. Kemudian bisa nanti kunjungi halaman Cortex-nya terlebih dahulu. Tadi sudah dibahas juga oleh Cimin pada saat di reminder untuk join Zoom ini ya Bapak Ibu semua. Halaman untuk kita bisa aktifasi Cortex-nya ini ada di layarnya Bapak Ibu semua. Mungkin nanti bisa dibantu oleh co-host dikirimkan di fitur chat ya untuk alamat laman Cortex-nya tersebut nanti supaya bisa diklik dan terhubung dengan websitenya dari pajak untuk pendaftaran Cortex. Tapi kalau misalkan mau menyimak dulu atau mau sambil coba di handphone, mungkin Zoom-nya pakai PC gitu ya, atau mungkin mau langsung coba, silakan aja ya Bapak Ibu semua. Jadi pada saat nanti kita klik link ini yang di atas sudah saya tampilkan, halaman pertama atau mungkin tampilan yang akan muncul adalah seperti ini, login ya Bapak Ibu semua. Karena kita belum punya akun Cortex, tapi kita sebelumnya sudah pemadanan NIK gitu ya, NPWP. Kemudian kita juga sudah terdaftar sebagai WP dan juga sudah punya DJP online. Jadi kita disarankan atau diarahkan untuk klik lupa kata sandi. Jadi seolah-olah kita sudah punya akun tapi kita lupa kata sandinya gitu ya Bapak Ibu semua. Ini memang untuk mempermudah migrasinya dari DJP online ke Cortex. Jadi kita cukup masukin NPWP atau NIK yang sudah dipadankan, kemudian nanti kata sandi yang sudah kita perbaharui di halaman Cortex ini Bapak Ibu. Jadi di halaman awal ini silakan bisa klik lupa kata sandi gitu ya. Setelah klik lupa kata sandi, nanti akan ada halaman ini, permohonan ubah kata sandi. Nah, biasanya untuk ID pengguna ini silahkan bisa diisi NIK atau nomor NPWP-nya Bapak Ibu semua. Kalau yang hafalnya NIK ya boleh NIK-nya gitu ya, atau mau NPWP juga boleh. Jadi isian NPWP ini 16 digit ya pada ID pengguna. Silahkan bisa diklik NPWP-nya gitu. Kalau yang hafal dimasukin aja langsung gitu. Kemudian untuk pengiriman surat elektronik atau sertifikasi untuk kita rubah password ini, Bapak Ibu semua tadi saya sampaikan di awal, bisa pilih menggunakan surat elektronik atau email atau nomor gawai ini nomor handphone ya Bapak Ibu semua. Jadi boleh pilih aja lebih enak yang mana nih kita Bapak Ibu semua ya, mau pakai email atau pakai nomor handphone. Kalau nomor handphone tadi saya sampaikan harus tersedia pulsa karena nanti ada pengiriman kode yang masuk ke nomor handphonenya Bapak Ibu semua untuk maksud saya kode dan link untuk perubahan atau pembuatan password baru atau kata sandinya ya Bapak Ibu semua. Kalau misalkan nggak mau kena pulsa, pakai email aja. Kalau email kan gratis gitu ya. Kemudian nanti tujuan konfirmasinya, misalkan kalau ini saya contohkan untuk menggunakan email. Nanti tujuan konfirmasinya adalah ada alamat email terdaftar, karena kalau kita sudah terdaftar sudah pasti emailnya akan otomatis terisi di sini ya Bapak Ibu semua untuk alamat email yang sudah terdaftar atas nomor NPWP yang kita sudah isikan di ID pengguna ini. Nanti otomatis akan ada alamat email gitu ya. Kemudian alamat email ini tetap harus diisi. Jadi nggak bisa ngikutin yang sudah muncul seperti ini ada bintang-bintang. Jadi ini hanya
hanya kode bahwa email terdaftar kita adalah yang ini, si pajak ini mau ngasih tahu gitu. Cuma nanti kita tetap harus isi juga ya Bapak Ibu semua alamat email yang terdaftar di pajak atau di DJP online-nya. Jadi kita input sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dikasih oleh pajak di website ini. Kemudian nanti masukkan captcha-nya sesuai yang muncul, checklist pernyataan dan syarat ketentuan yang memang diberikan oleh pajak ya Bapak Ibu semua. Kemudian kirim. Nanti akan terkirim data untuk reset passwordnya itu ke alamat email atau nomor handphone yang Bapak Ibu semua input. Jadi mau pilih email atau nomor handphone gitu ya. Kali ini saya contohkan menggunakan email karena email gratis ya Bapak Ibu, nggak pakai pulsa gitu. Kalau sudah diklik nanti silakan bisa klik kirim tadi saya sampaikan. Jadi nanti memang dipastikan untuk alamat email yang diinput di bagian ini itu sesuai dengan yang terdaftar. Karena kalau misalkan nggak terdaftar mungkin lupa gitu ya Bapak Ibu, itu nanti nggak akan terkirim, gagal gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi harus alamat email yang terdaftar. Nah ini ada beberapa kondisi kita sudah trial juga. Untuk surat elektronik atau emailnya kalau dikenali atau sudah dibaca oleh pajaknya aktif ya itu nggak ada masalah gitu ya, kita akan lanjut gitu selesai. Maksudnya untuk perubahan kata sandi supaya nanti bisa punya akun Cortex atau login. Tetapi ada juga yang memang untuk emailnya padahal kita sudah masukin benar tapi informasinya tidak dikenali atau nggak terdaftar seolah-olah seperti itu, padahal sepertinya kita terdaftar gitu ya Bapak Ibu semua. Nah kalau misalkan seperti itu memang solusinya hanya bisa langsung datang ke kantor pajak terdekat untuk perubahan email atau nomor HP wajib pajaknya. Khawatirnya mungkin ada perubahan atau nggak ke-update gitu ya Bapak Ibu semua, supaya nanti bisa melakukan pendaftaran Cortex ini. Jadi bisa menghubungi kantor pajak terdekat. Tapi kalau yang email atau nomor handphonenya sudah rilis, sudah verifikasi oleh kantor pajak dan tidak ada kendala, artinya dikenali oleh sistem pajak, itu bisa dilanjutkan prosesnya untuk klik kirim gitu ya Bapak Ibu semua. Nah ini untuk sertifikasi untuk pembuatan passwordnya. Jadi nanti ada portal yang kita kirim, maksud saya dari pajak ya yang dikirimkan itu melalui media yang tadi kita pilih, mau pakai email atau pakai WhatsApp. Ini karena saya contohkan menggunakan email, maksud saya nomor handphone ya. Kalau ini menggunakan email, ini ada pengiriman pengaturan ulang kata sandi portal wajib pajak melalui email. Jadi nanti ada link seperti ini. Nah, kalau di SMS juga sama nanti seperti ini tampilannya, tapi mungkin agak lebih singkat aja karena menggunakan SMS gitu ya, seperti yang ada di layarnya Bapak Ibu semua. Kalau di email yang sebelah kiri, kalau menggunakan SMS di sebelah kanan ya Bapak Ibu semua. Nanti linknya diklik saja untuk membuat atau setup kata sandinya untuk akun Cortex ini Bapak Ibu gitu. Nah ini contohnya kalau nanti saya atau kita sudah klik linknya tadi yang lewat email atau lewat SMS, nanti akan ada menu perubahan password gitu ya. Jadi yang kita perlu isi adalah new password dan konfirmasi passwordnya saja. Kalau passwordnya itu terdiri dari 8 karakter, ada kombinasi huruf, kombinasi angka, huruf besar, huruf kecil, dan karakter khusus dipastikan ya. Jadi nggak bisa angka semua, nggak bisa huruf semua, nggak bisa besar semua, nggak bisa kata semua. Jadi harus ada kombinasi 8 karakter ya. Huruf, angka, ada huruf besar, huruf kecil, kemudian ada karakter khusus. Karakter khusus itu seperti tanda pagar, bintang, tanda seru gitu ya Bapak Ibu semua. Untuk memastikan bahwa kekuatan dari passwordnya itu bisa terbaca sangat bagus gitu. Jadi nggak mudah diretas gitu ya Bapak Ibu, atau mungkin dibaca oleh orang lain. Jadi harus ada klasifikasi beberapa yang diperlukan seperti 8 karakter ini gitu ya. Kalau nanti sudah sesuai yang kita buat passwordnya, jangan lupa di-save juga ya Bapak Ibu. Takutnya nanti pas sudah konfirmasi lupa lagi passwordnya tadi apa gitu ya. Jadi sebelum dimasukin ke sini disimpan dulu, baru dimasukin ke new password dan juga konfirmasi passwordnya ya, seperti itu. Jika sudah yakin silahkan diklik save gitu. Kalau sudah, itu artinya sudah berhasil untuk kita membuat password masuk ke akun Cortex Bapak Ibu. Karena tadi kita sudah buat ya passwordnya, sudah diingat-ingat juga atau sudah disimpan atau di catatannya masing-masing ya Bapak Ibu. Nanti setelah itu balik lagi ke halaman
awal Cortex untuk kita bisa login seperti yang tadi. Kalau tadi kan kita kliknya lupa kata sandi karena belum punya akunnya. Jadi supaya migrasi ke sini dari DJP online, kita buat sandinya dulu gitu. Karena kita sudah terdaftar sebetulnya, cuma memang mau migrasi aja ke Cortex. Nah, setelah bikin kata sandi tadi, masuk ke halaman yang awal tadi juga, yang sama, silakan klik ID penggunanya diisi. Sama, bisa pakai nick, bisa NPWP gitu ya. Yang mudah saja menurut kita. Kalau hafalnya nick boleh, yang penting sudah dipadatkan gitu ya. Kemudian atau NPWP. Nah, baru nanti dimasukkan kata sandi yang tadi kita buat Bapak Ibu gitu. Kalau pemilihan bahasa ini sesuai kebutuhan aja, mungkin nanti di halaman Cortex pajaknya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris silahkan gitu ya. Nanti dipilih aja sesuai kebutuhan dan bisa masukkan captcha juga. Nah, kalau sudah silahkan bisa klik login. Nah, setelah itu nanti akan ada tampilan awal untuk menu Cortex ya, banyak nanti tampilannya Bapak Ibu. Ada yang untuk pengecekan pelaporan SPT yang lampau kita, mungkin kita masuk ke kategori pajak apa gitu ya, kemudian kita mau merubah data dan lain sebagainya, itu ada semuanya di menu-menu tersebut. Nanti kita bisa explore sendiri ya Bapak Ibu, banyak menu yang bisa kita akses gitu. Nah, ini untuk yang perorangan wajib pajak tadi, WP-nya untuk perorangan, mau suami, mau istri, mau anak, mau siapapun yang memang sudah WP, sudah wajib pajak, yang secara pajaknya pribadi gitu, nggak bergabung sama pasangan atau ke suami. Jadi bisa melakukan pendaftaran akun Cortex seperti tadi ya Bapak Ibu semua. Kemudian itu tadi klaster yang pertama, yang perorangan atau individual. Yang kedua, mungkin banyak juga ibu rumah tangga atau mungkin ibu pekerja yang NPWP-nya bergabung atau bersama dengan suami gitu ya. Atau mungkin sebelumnya ibu rumah tangga, cuma karena ikut join CEC jadi ada income besar-besar ya, income-nya gitu ya, walaupun ibu rumah tangga di CEC ini, kemudian akhirnya harus punya NPWP karena ada potongan pajaknya dari income tersebut dan gabung dengan suami misalkan. Nah, itu gimana caranya untuk bisa punya akun Cortex juga? Boleh, nanti tetap bisa, tetapi memang ada beberapa cara. Ini bisa menggunakan akun Cortex dari suami. Artinya tadi kalau suami sudah daftar di akun Cortex yang perorangan ya, WP perorangan, artinya sudah punya akunnya, dan istrinya mau gabung, berarti menggunakan klaster yang kedua ini. Caranya adalah kalau misalkan ingin ditanggungkan atau bergabung dengan suami, ya sudah pasti nick-nya harus terdaftar di data unit keluarga suami sebagai tanggungan. Jadi harus didaftarin dulu sama si suami ini gitu ya. Dan untuk si istri ini juga sudah terdaftar sebagai tanggungan dari suami tersebut. Caranya gimana? Sama suami nih yang punya akun Cortex sudah punya ya Bapak Ibu semua kondisinya. Silakan login seperti tadi. Si suami ini login selesai. Nanti di halaman awal, nah tadi saya sampaikan menunya banyak ya. Ada dokumen, notifikasi kasus, dan permintaan kode, pengukuhan, banyak banget menunya. Nanti dieksplor aja. Ada e-faktur, ada bukti potong, surat pemberitahuan, ada semuanya di halaman Cortex tersebut. Nah, ini kita bicaranya mengenai mendaftarkan pasangan kita, istri dalam hal ini, untuk terdaftar di Cortex-nya suami gitu ya dalam hal ini. Jadi nanti pada halaman awal Cortex tadi yang si perorangan WP pribadi ini sudah punya akunnya, masuk di menu portal saya ya. Kemudian setelah masuk di menu portal saya, ini klik submenu berikutnya adalah profile saya gitu ya. Nah, setelah klik menu profile saya, untuk submenu yang berikutnya adalah klik data unit keluarga gitu ya. Jadi memang ini nanti ada 3 cara. Portal saya, klik, kemudian nanti submenu berikutnya profil saya, setelah itu baru data unit keluarga. Nah, ini tampilannya setelah kita klik data unit keluarga Bapak Ibu. Jadi nanti setelah kita klik data unit keluarga, akan ada kolom-kolom seperti ini. Jadi nanti bisa ditambahkan untuk istri di tanggungan halaman ini ya. Jadi misalkan kalau nanti anak mau ikut ke ayahnya juga boleh-boleh aja gitu ya. Kalau di sini sih sebetulnya untuk istri yang kita sedang bahas dalam hal ini untuk NPWP-nya yang bergabung dengan suami. Jadi nanti untuk istri ini silakan bisa diklik hubungannya seperti itu, kemudian nanti bisa dibuat sebagai tanggungan dari si suami tersebut atau kepala keluarga tersebut. Kemudian pekerjaannya istri apa, misalkan pegawai atau misalkan wirausaha gitu, itu boleh-boleh aja supaya nanti
dicantumkan juga di bagian ini ya Bapak Ibu semua. Jadi nanti untuk nik istri juga sudah dipastikan harus sudah statusnya hubungan keluarga di kartu keluarganya yaitu istri gitu ya. Kemudian status unit perpajakannya tanggungan gitu. Jadi nanti bisa dicantumkan di bagian ini. Jadi istri kemudian tanggungan. Niknya sudah pasti harus sudah sesuai dengan nik yang memang terdaftar di kartu keluarga, di kakak juga gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi untuk para istri-istri yang luar biasa Wonder Woman masih berpenghasilan gitu ya, masih terkena potong pajak, tapi pajaknya mau gabung aja sama suami, boleh, monggo bisa pakai cara ini. Tapi nanti berarti loginnya pakai akun Cortex-nya suami. Jadi sebelum sebelum istri-istri ini mendaftar di akun Cortex suami, suaminya dulu harus punya akun Cortex gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi caranya seperti yang tadi di awal, kalau misalkan WP pribadi atau perorangan yang belum punya akun Cortex tapi sudah terdaftar sebagai WP wajib pajak ya gitu ya Bapak Ibu semua, dan sudah punya DJP online sebelumnya, bisa daftar akun Cortex-nya terlebih dahulu gitu. Kemudian untuk penambahan data istri pada data unit keluarga, ini juga tadi saya sampaikan informasi umum, ini nanti bisa diklik aja gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi nanti ada tombol edit. Jadi nanti kalau misalkan mau dirubah, mau ditambahkan juga bisa. Jadi untuk penambahan istri bisa melalui dengan portal dari saya, klik portal saya maksudnya di akun Cortex-nya suami tersebut ya. Kemudian pilih profil saya, informasi umum, dan juga bisa untuk pilih menu edit gitu ya untuk penambahan nik istri melalui Cortex tersebut. Kalau tadi kan penambahan tanggungan nama istri gitu ya. Kemudian ini ditambahkan niknya supaya selaras dengan niknya istri gitu. Supaya nanti pada saat di CEC mungkin sudah ada income, kemudian pelaporan pajaknya kita akan mengekor ke Cortex-nya suami karena istri sudah ditambahkan sebagai tanggungan di akun Cortex-nya atau pajaknya suami tersebut gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, untuk penambahan data istri pada unit keluarga seperti ini, jadi nanti ada unit pajak keluarga bagian atas, diklik aja menu atau button tambah, kemudian nanti bisa pilih status hubungannya istri seperti tadi, kemudian status unit perpajakannya adalah tanggungan. Nanti silakan diisi juga data-data yang lain ya. Kemudian pernyataan-pernyataan yang memang perlu diisi, kemudian juga nanti bisa di checklist untuk button syarat ketentuan atau mungkin menyetujui bahwa data tersebut sudah benar gitu ya, seperti yang ada di bawah ini nomor 4 ya, untuk memastikan bahwa kita menyetujui untuk di-submit untuk datanya tersebut gitu. Kalau sudah selesai, kemudian dipastikan juga datanya sudah lengkap gitu ya Bapak Ibu semua, silakan bisa klik submit gitu. Nah, untuk istri yang memang bisa atau mungkin harus digabungkan wajib pajaknya di Cortex suami, ini yang seperti apa gitu ya Bapak Ibu semua. Sebetulnya tadi sudah saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu, jadi memang istri pun yang memang harus ditambahkan di klaster pengguna 2 tadi untuk pajaknya bergabung dengan suami adalah yang memang memiliki penghasilan gitu ya. Pihak terkait yang memang ada wajib pajaknya yang lain selain mungkin penghasilan yang tetap gitu ya Bapak Ibu semua, dan itu memang harus masuk ke klaster kedua untuk digabungkan bersama dengan suami. Atau kalau misalkan WP atau pribadi, wajib pajak pribadi sudah pasti itu sudah wajib harus didaftarkan untuk Cortex-nya seperti yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu semua, karena nanti single digital access semuanya menggunakan Cortex. Nah, kalau misalkan tidak ada penghasilan istri, yang dalam hal ini mungkin nggak ada income apapun, itu ya nggak perlu harus didaftarkan dengan suami gitu ya Bapak Ibu semua. Dalam hal ini kalau kita berbicara sosialisasinya ke member CEC, sudah pasti ada penghasilan gitu ya, karena memang ada potensi income yang didapatkan di CEC ini walaupun sebagai istri, misalkan ibu rumah tangga. Nah, ini yang selaras dengan kita untuk ditambahkan di akun Cortex suami sebagai wajib pajak, mau klaster pertama mau kedua boleh gitu ya. Itu kebetulan memang pilihannya ada di masing-masing pribadinya WP, mau digabung mau dipisah itu boleh-boleh aja gitu ya. Kalau mau konsultasi mungkin ke kantor pajak baiknya digabung atau dipisah silahkan gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau
dalam hal ini sudah pasti kita yang atas karena memang harus didaftarkan sebagai wajib pajak ya Bapak Ibu semua. Kalau yang bawah ini mungkin memang betul-betul ibu rumah tangga yang tidak ada penghasilan apapun dalam hal ini mungkin semuanya penghasilannya ada di suami itu nggak perlu mendaftar Cortex gitu ya atau akses ke Cortex gitu Bapak Ibu. Jadi tadi saya mungkin rangkum kembali sedikit mengenai login menggunakan akun Cortex atau pendaftaran menggunakan akun Cortex tadi di awal. Silahkan bisa diklik aja untuk linknya atau websitenya yang tadi sudah disampaikan. Mungkin tim co-host boleh di-share ya di kolom chat untuk link laman Cortex-nya supaya nanti bisa dicoba juga oleh Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pilih saja mungkin mau pakai yang sertifikasi email atau mungkin menggunakan handphone juga boleh gitu ya. Yang penting nanti tersedia pulsanya supaya nanti terkirim untuk kode yang akan dikirimkan melalui nomor handphone tersebut ya Bapak Ibu semua. Oke, sebentar sambil saya kirimkan aja di fitur chat ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini untuk akun, maksud saya untuk website atau halaman Cortex-nya ya Bapak Ibu semua. Silakan nanti mau di copy atau mau diambil juga boleh gitu. Oke, sampai sini mungkin Bapak Ibu semua ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, boleh silahkan. Kalau ini tadi pengulangan ya Bapak Ibu, jadi ini saya rangkum aja untuk yang emailnya atau mungkin nomor handphonenya sudah terverifikasi oleh pajak, silahkan dilanjutkan. Kalau yang belum terverifikasi, khawatirnya mungkin ada perubahan atau yang lain, atau mungkin bahkan belum terdaftar, silahkan bisa menghubungi kantor pajak terdekat untuk perubahan data email atau nomor handphone wajib pajaknya ya Bapak Ibu semua, supaya nanti bisa terverifikasi dan dikenali oleh websitenya pajak Bapak Ibu. Gitu. Oke. Selamat Cukup malam, mudah. Pak Riki. Malam, Ibu. Ya, saya Bu Nika. Ya, Bu Nika, silakan. Selamat malam, Bu. Malam. Untuk NPWP saya memang tidak punya dan waktu dulu tergabung dengan Pak Budi. Iya. Yang kalau Pak Budinya udah tidak ada, meninggal berarti saya daftar sendiri gitu. Iya, betul Mandiri. Ibu. Betul. Kalau misalkan sebelumnya sudah gabung dengan suami, kemudian mohon maaf suaminya tutup usia gitu ya, artinya untuk nomor wajib pajaknya sudah tidak aktif gitu ya, atau NIK-nya sudah tidak aktif sehingga Ibu akan menjadi WP perorangan, bukan bergabung dengan pasangan. Itu silakan bisa direaktivasi kembali ke kantor pajak terdekat, Bu Nike, gitu. Oh ya. Supaya nanti dibuat menjadi WP klaster pertama atau klaster 1 yang tadi saya sampaikan, Ibu, gitu. Ya. Untuk terkait dengan income yang dari Ciputra, Ya, CFD, nah itu apakah ada batasannya? Maksudnya, misalnya kalau minimal sekian ya. tidak kena gitu. Nah, itu bisa dijelaskan, Pak? Baik, kalau untuk income di Ciputra Entrepreneurs Club itu semuanya terkena pajak sih Ibu. Jadi memang terkena potongan berapapun nominal yang didapatkan gitu. Tapi di Ciputra Entrepreneurs Club ini apabila income-nya nasabah atau member ini setelah dipotong pajak, kemudian administrasi rekening misalkan di luar Bank Mandiri BCA ada administrasi rekening di bawah 10.000 itu memang nggak dibayarkan ke member gitu ya, tapi masih di atas 10.000 itu dibayarkan ke member Bu Nika. Jadi memang seluruh income-nya nasabah CEC ini atau member CEC ini berapapun nominalnya semuanya terkena pajak Bu gitu. Artinya besar kecilnya mengikuti berapa besar income yang didapatkan oleh member CEC Bu Nika gitu. Iya, terima kasih Iya, Pak Rizky. sama-sama Bu Nike. Sehat selalu ya Bu Nike. Silakan Bapak Ibu semua ada lagi yang ingin ditanyakan seputar pelaporan pajaknya ya gitu. Mas, Pak Diran. Ya, Pak Sadiran, malam Pak. Sehat Pak? Salam sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Sadiran? Ada yang Ya, mau ditanyakan? Boleh. saya ini kan punya NPWP zaman masih pegawai negeri Iya, tahun 2014. iya. Itu bisa dipakai atau apa sesuai yang di dalam Ciputra itu? Oke, pertanyaannya bagus nih Pak Sadiran. Kalau NPWP sudah pasti bisa dipakai gitu ya Pak, tapi khawatirnya Pak Sadiran masih belum terdaftar di DJP online gitu. Kalau selama ini lapor SPT-nya lewat DJP online nggak Pak?
Atau belum lapor? Ya, kalau di Setiap, PNS itu Mas, ya, standarnya kan di 10 juta ke atas. ya. Kalau 10 ke bawah tidak bayar gitu. Iya, betul-betul. Tapi tentunya nomor pokok wajib pajaknya kan sudah ada. Kalau di CEC ini kan memang Ya, memang penghasilan tambahan yang memang ada dikenakan potongan pajak. Artinya tadi seperti Bu Nika tanyakan berapa gitu ya. Kalau ya, ya misalkan income-nya minimalnya. 100.000 pun ada pajaknya gitu. Income-nya lima Oh puluh gitu ribu pun ya. ada pajaknya betul. Jadi kalau Pak Sadirin sekarang mau pakai pajak yang dulu pada saat kerja, sudah pasti bisa memang nomor pokok wajib pajak kan nggak berubah-ubah ya Pak dari dulu. Tapi khawatirnya kalau misalkan Pak Sadiran belum terdaftar di DJP Online sebelumnya di websitenya pajak untuk email nomor handphonenya itu disarankan wajib ke kantor pajak untuk diaktifkan dulu. Baru nanti Pak Ya, Sadiran bisa daftar akun Cortex ini Pak gitu. ya, Tujuannya ya. kalau kita rutin lapor pajak setiap bulan atau setiap tahun SPT itu nanti datanya tervalidasi di websitenya pajak Pak Sadiran gitu. Kalau yang Oke. betul, kalau yang dulu kan pemadanan NIK itu sampai terhold ya income-nya member-member karena memang kita nggak bisa lapor pajak kalau NIK-nya belum dipadankan kan itu program pemerintah gitu makanya kita dulu terus reminder-nya sangat intens gitu ya untuk supaya member CEC bisa pemadanan NIK gitu karena kalau nggak dipadankan nanti NIK-nya mohon maaf income-nya nggak bisa dibayarkan gitu. Tapi kalau Oh sekarang gitu. untuk akun Cortex ini secara pembayaran income tetap tetap diproses, tetapi ketika nanti tim kita melakukan pelaporan pajak ke akun Cortex ke pihak pajak, datanya member CEC ini akan nol atau nggak ditemukan karena membernya belum aktivasi akun Cortex-nya Pak gitu. Jadi wajib Oke. didaftarkan supaya pada saat kita pelaporan bukti potong ke pajak itu datanya tersedia karena ternyata WP-nya atau dalam hal ini member CC-nya sudah aktivasi akun Cortex Pak Sadiran gitu Pak. Ya Mas, Ya, kalau online seperti itu, mm-mm. bayar SPP-nya, SP-nya itu online atau juga bayar langsung di pajak? Oke, kalau lapor SPT itu sebetulnya kalau berbicara mengenai income di CEC itu sudah nggak perlu bayar Pak, hanya lapor saja Oh pelaporan gitu. karena sebetulnya pajaknya sudah kita potong. Jadi kita yang melaporkan ke pajak bahwa ada income di CEC kita sudah potong sesuai pajak ketentuan yang berlaku oleh pemerintah, kita laporkan ke pajak, tapi nanti WP-nya pribadi atau perorangannya wajib lapor juga karena saya juga sama setiap bulan kan kalau saya gajian ada potongan pajak juga gitu ya Pak. Ya Kemudian nanti betul. ada bukti potongnya. Nah, setiap tahun saya dikasih SPT oleh kantor untuk saya bisa lapor ke pajak. Nah, dalam hal ini kalau saya biasanya dulu sebelum ada Cortex ini menggunakan DJP online. Jadi nanti saya lapor, saya masukin data supaya nanti saya menerima sertifikasi bahwa saya sudah lapor SPT tahun itu. Karena mungkin Ya, biasanya lapor-lapor SPT itu kan sekitar bulan Maret April gitu ya di jalan-jalan ya, banyak baliho, banyak spanduk untuk segera lapor pajak gitu ya Pak Sadar. Jadi itu ya. hanya lapor aja nggak ada pembayaran karena income-nya kan sudah kita potong kita yang lapor Pak gitu. Siap, siap. Nggih, Mas. Oke, thank Ya, you Pak Mas. Sadiran. Kalau butuh informasi nanti boleh hubungi kita lagi ya Pak gitu, nggak Oke. apa-apa. Baik, Siap, Mas. ya thank you Pak Sadiran. Terima kasih, sehat-sehat terus Pak. Selamat malam, Pak. Malam Pak Gideon Pak, salam kenal. Oh ya, Ya, ada gimana yang Pak? mau saya tanyakan, Pak. Boleh Pak. Jadi gini, kebetulan kan memang saya ini kan stay-nya kan di Surabaya, Pak. Tapi kan Ya. KTP-nya ini Kalimantan, Pak. Nah ini gimana ya, Pak? Apakah saya harus lapornya ke Kalimantan atau yang ke Surabayanya, Pak? Oke, dalam hal ini untuk pendaftaran DJP online-nya, Pak, atau Bapak saat ini sudah punya WP-nya, wajib pajaknya? Kebetulan saya nih belum punya sih, Pak. Belum Belum punya punya sama ya. sekali. NPWP, Baik, SPT itu belum ada. belum ada ya. Baik, kalau belum ada, sebetulnya kemarin kita sudah coba tanya juga ke kantor pajak ya, Pak, untuk pendaftaran itu bisa dilakukan di kantor pajak terdekat, Pak. Gitu. Jadi nanti bisa dibawa saja KTP-nya untuk bisa melakukan pendaftaran di kantor pajak terdekat, gitu, Pak. Jadi nggak perlu harus di domisili sesuai dengan KTP karena bisa dilakukan di kantor pajak terdekat Pak gitu. Jadi Bapak boleh konfirmasikan bahwa misalkan mau pendaftaran akun Cortex gitu ya atau mungkin DJP online supaya nanti bisa punya akun Cortex nanti akan dibantu oleh kantor pajak terdekat Pak gitu. Jadi Oh, tidak oke, perlu harus baik. ke kantor pajak yang sesuai alamat KTP gitu. Tapi kalau sekarang punya
kartu NPWP-nya atau belum ada juga Pak? Mohon maaf. Belum ada sama Belum ada. sekali, Pak. Oh gitu. Jadi perlu buat nomor pokok wajib pajak dalam hal ini sekarang karena sudah pemadanan dengan NIK, jadi nanti akan sama dengan NIK ya, Pak Gideon. Nggak apa-apa, nanti boleh datang langsung ke kantor pajak terdekat saja Pak Gideon. Gitu. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada lagi Saya Bapak Ibu, Paresa. silakan. Saya Paresa malam. Ya, malam Bu Meli ya. Bu Meli, silakan Bu Iya Meli. Pak. Mau tanya, saya kan dulu kan kerja Pak 2 tahun lalu sebelum join CC ya. Iya. Nah itu waktu daftar pajak kan kantor ya otomatis HRD-nya yang ngurus Pak. Betul. Sampai saya nggak tahu itu kartunya itu nomor pajak itu saya nggak tahu sampai sekarang pun gitu Iya. sampai keluar. Karena kena PHK jadi otomatis. Nah saya udah kontak ini ya. Lost kontak sama HRD-nya gitu Pak. Iya, iya. Nah itu apakah saya mesti buat lagi yang baru atau gimana ya Pak di Oke. kantor pajaknya? Baik. Kalau sebelumnya sudah pernah didaftarkan, artinya Ibu Meli sudah terdaftar nomor NPWP-nya ya Bu. Apalagi kan kalau dulu masih NPWP bukan NIK gitu ya Bu Meli. Tapi Iya. selama ini setiap tahun melakukan pelaporan SPT tidak Bu menggunakan DJP online? Enggak Pak. ya? Sejak saya berhenti kerja itu Sejak berhenti enggak. kerja. Baik. Artinya kalau sudah tidak melakukan pelaporan SPT di DJP online, itu artinya data Ibu masih ada di kantor pajak atau di perpajakan, tetapi secara digitalisasi DJP online-nya masih belum diaktifkan Bu Meli. Gitu. Jadi gitu ya. disarankan ya Ibu bisa datang ke kantor cabang pajak terdekat untuk mengaktifkan DJP online-nya supaya nanti bisa mendaftar akun Cortex gitu. Jadi mendaftarkan email dan nomor handphone Ibu. Jadi nanti kalau sudah didaftarkan oleh kantor pajak, Ibu nanti bisa melakukan tutorial cara yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi Ibu harus daftarkan dulu email dan nomor handphonenya untuk masuk ke digitalisasi websitenya kantor pajak tersebut Bu Meli gitu. Tapi kalau NPWP-nya sudah pasti masih ada gitu. Karena kalau NPWP kan nggak mungkin berubah selagi masih aktif untuk NIK-nya kepesertaan WP-nya tersebut Bu Meli gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Ya, Pak. thank you Bu Meli. Terima kasih banyak. Pak Reza. Ya, malam Bu. Ya. Bu Nika gimana Bu? Kalau untuk yang Cortex ini, Iya. kan untuk pelaporan 2025. Jadi nanti lapornya 2026 Maret ya. Iya, betul. Sekitar Maret, biasanya paling lambat April gitu ya Bu ya. Betul sekali, seperti itu. Kalau kita kan orang-orang yang, ya maaf ya, kan kadang nggak bisa nggak gaptek gitulah Baik. isiannya, ya kan. Iya. Ini bisa dibantu ya sama orang sana perpajakannya di. Oh bisa, Bu Nika, betul, banyak juga sih waktu itu beberapa member kita juga yang kita arahkan pada saat mau pelaporan SPT setiap tahun ya Bu Nika, itu datang ke kantor pajak. Jadi nanti dibantu di pelaporannya oleh petugas kantor pajak Bu. Jadi kita ke sana cukup bawa ya identitas ya, KTP, terus kemudian kartu NPWP-nya dan file untuk SPT-nya yang didapatkan. Kalau dalam hal ini misalkan di CEC ini berarti dari CEC nanti SPT-nya gitu atau bukti potongnya ya Bu Nika. Nanti yang melakukan upload data nanti biasanya ada kantor petugas kantor pajak yang bantu untuk melakukan upload ke websitenya Bu Nika gitu. Kalau misalkan mungkin kita agak kurang mengerti gitu ya Bu Nika ya untuk upload gitu ya. Jadi nanti ada petugas pajak biasanya yang bantu. Itu sih pengalaman saya waktu di daerah Jakarta ya Bu Nika ya. Kalau misalkan ada yang tidak bisa, itu saya lihat di kantor pajak ada yang petugasnya yang bantu untuk upload ke portal pajaknya Bu Nika gitu. Harusnya sih di seluruh kantor pajak Indonesia memberlakukan hal yang sama ya Bu Nika gitu. Iya. Ya. Lalu untuk kita menyampaikannya ke Ciputra nanti hanya kode atau gimana ya nantinya? Menyampaikan maksudnya bagaimana? Mohon maaf Bu Nika. Kan Cortex itu kan untuk pemotongan. Iya, betul. Nah itu saya minta ya kebalik ya, berarti saya minta sama Ciputra. Baik. Ya, maksudnya begitu, untuk bukti potongnya ya Bu Nika ya? Iya, Oke. begitu. Betul. Kalau bukti potong, kalau sekarang kan memang tim finance kami itu biasanya upload di websitenya CEC ada menu pajak gitu ya atau tax. Kalau sekarang karena seluruhnya diwajibkan harus punya Cortex dan untuk bukti potong kita akan wajib upload ke sana sehingga nanti
pada saat Bonika sudah punya akun Cortex, sudah bisa login, bukti potong yang dilakukan oleh Ciputra Live terhadap income di member CEC itu akan kita upload di akun Cortex-nya member masing-masing. Jadi nanti pada saat ingin pelaporan pajak, SPT atau bukti potong per bulan, itu bisa dicek langsung di akun Cortex-nya masing-masing, Bu. Gitu, karena Oh kita iya. sudah upload di sana. Karena memang wajib dari pajaknya seperti itu. Jadi nanti pada saat kita sudah punya akun Cortex-nya, kita mau ambil bukti potong income Februari 2025 misalkan gitu ya. Nanti sudah ada di websitenya akun Cortex-nya kita masing-masing. Karena dari tim kita sudah akan upload ke pihak kantor pajak gitu. Maka dari Ya. itu, supaya kita bisa menemukan data tadi, kita mau lapor pajak, supaya kita punya form bukti potongnya, kemudian SPT-nya, kita diwajibkan untuk punya akun Cortex ini. Karena kalau nggak punya, nanti pas tim Ciputra Live ini ingin upload data, pajak akan bilang bahwa datanya tidak ditemukan nol, karena memang membernya ini tidak aktivasi Cortex, begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti akan jadi di tempatnya Ciputra akan terlihat ya kalau memang kita tidak mengupload Cortex Ya, ya. betul Oke, Ibu, betul. iya. Iya, jadi kita bisa tahu mana member yang belum aktivasi Cortex gitu. Iya, Di iya. kemudian hari sebetulnya nanti kebutuhannya ya untuk membernya sendiri, untuk lapor pajak per bulan, lapor SPT setiap tahun itu harus punya akun Cortex. Karena kalau nggak punya ya kita tahu dan pasti kita akan announcement ya untuk mengarahkan aktivasi. Tapi kalau memang tidak aktivasi ya nanti kesulitannya pada saat pelaporan pajak. Karena nggak ada filenya, nggak ada bukti potongnya yang kita bisa upload ke pajak. Karena pajak bilang nggak ada data ini gitu, belum aktivasi gitu, Bu. Iya, terima kasih Ya, Pak sama-sama Ridwan. Bu Nike gitu. Diharapkan Bapak Ibu semua boleh aktivasi semua ya, karena memang ini sebetulnya himbauan dari pemerintah juga, diwajibkan semuanya harus punya akun Cortex, karena untuk kemudahan kita juga, khususnya kita sebagai WP yang memang ada wajib pajaknya yang memang kita dipotong setiap pada saat kita dapat income ya Bapak Ibu semua. Jadi memang disarankan untuk aktivasi, dan secara untuk flow pendaftarnya juga tadi cukup mudah dan tidak terlalu panjang, cukup masukin NPWP-nya atau NIK, kemudian email, nomor handphone, kemudian bikin password, itu cukup mudah. Saya harapkan ini bisa direalisasikan, dilakukan oleh seluruh member CEC ya Bapak Ibu semua. Karena dalam hal ini member CEC ini kan statusnya adalah nasabah dari Ciputra Live. Kalau misalkan karyawan kan memang HRD-nya itu bisa akan one on one untuk bisa lakukan reminder gitu ya, ayo cepat untuk daftar Cortex gitu ya, karena kan setiap bulan ada gaji yang dipotong, ada pajak yang dipotong dari gaji gitu ya, itu lebih mudah gitu karena memang sebagai karyawan sendiri. Nah, kalau member CCD kan memang statusnya bukan karyawan tetapi sebagai nasabah atau member dari Ciputra Entrepreneurs Club, yang memang partnya Ciputra Live ini yang saat ini bisa dilakukan adalah hanya untuk himbauan, announcement yang itu sudah dilakukan setiap beberapa hari kemarin oleh Cimin ya, intens setiap jam 12 untuk menyarankan Bapak Ibu semua mengaktifasi akun Cortex. Kemudian kami sediakan waktu juga harapannya untuk sosialisasi kepada seluruh member CEC ini untuk bisa segera aktivasi Cortex. Tapi ya tentunya sosialisasi yang saya bawakan malam hari ini pun tidak seluruh member hadir, karena yang aktif di CEC kan juga sekarang udah ribuan gitu ya Bapak Ibu semua. Tapi yang hadir masih sekitar puluhan gitu. Jadi masih banyak yang mungkin belum terinformasikan, mungkin belum tahu tata caranya. Harapannya Bapak Ibu semua, mungkin yang hadir di sini ada Bapak Ibu leader juga gitu ya. Boleh di-share ke tim membernya masing-masing, di reminder untuk bisa aktivasi untuk akun Cortex-nya. Karena kebutuhannya untuk kita sendiri juga pada saat nanti kita ada kebutuhan pelaporan pajak, SPT setiap tahun, itu wajib punya akun Cortex ini ya Bapak Ibu semua gitu. Jadi memang kita himbau untuk semuanya bisa aktivasi, bisa untuk didaftarkan. Kalau yang belum terdaftar sebagai WP boleh datang langsung ke KPP terdekat untuk bisa diaktifasi atau didaftarkan email dan nomor handphonenya supaya bisa aktivasi Cortex Bapak Ibu gitu ya. Silakan, ada lagi Bapak Ibu semua yang ingin ditanyakan? Untuk file materi saya tadi sudah pernah dibahas oleh Cimin ya Bapak Ibu waktu itu beberapa hari setiap jam 12. Kemudian link YouTube untuk tutorial tadi pendaftaran juga pernah di-share oleh Cimin juga. Kalau nanti butuh rekaman Zoom ini juga boleh nanti kita sediakan karena Zoom-nya juga direkam. Dan kalau mungkin ada yang belum dapat, mau butuh file untuk
materi tadi, silakan bisa hubungi bisnis support juga untuk nanti bisa dibantu dikirimkan materinya, mungkin mau dilihat tutorialnya gitu ya Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu semua juga yang malam hari ini hadir, saya akan sangat apresiat banget kalau misalkan sudah ada yang berhasil mendaftar akun Cortex maksud saya, kemudian silahkan di screenshot kalau sudah berhasil, dikirimkan ke WhatsApp bisnis support ya, kalau misalkan oh saya sudah aktivasi Cortex, supaya saya bisa update ke manajemen juga bahwa memang beberapa member CC sudah melakukan aktivasi untuk Cortex, karena memang ini kita nggak bisa one on one untuk bisa informasikan ke nasabah atau member CC tersebut ya Bapak Ibu semua, karena statusnya adalah sebagai nasabah, beda seperti karyawan. Maka dari itu yang bisa kita lakukan sebagai Ciputra Lab yang memang melaporkan pajaknya Bapak Ibu semua adalah himbauan, kemudian mengingatkan, reminder, dan juga kita akan sama-sama mengingatkan dalam hal untuk bisa lakukan pendaftaran Cortex tersebut gitu ya Bapak Ibu semua. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silahkan. Atau sudah cukup jelas? Saya Pak Reza. Ya, malam Ibu. Ya, saya Ingrid. Ya, Bu Ingrid, selamat malam. Silakan Ibu, ada yang bisa dibantu. Iya, Pak, ini kan tadi kalau nggak salah di infonya sini itu kan aktivasi Cortex, akun Cortex sama permintaan sertifikat digital ya Pak ya. Iya, betul. Pertemuan malam. Iya. Iya, ini saya udah aktivasi Cortex. Iya. Terus habis itu saya di halaman infonya itu saya coba masuk di permintaan sertifikat digital. Ya. Ibu sudah berhasil login ya? Sudah. Sudah ya, betul. Maksudnya permintaan sertifikat elektronik ini itu sama dengan kode otorisasi DJP-nya sih Bu, gitu. Pada saat tadi kita mau login di awal, itu kan kita butuh yang namanya sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP disebutnya. Jadi itu yang tadi kita klik. Ibu tadi lewat email atau WhatsApp Bu? Mohon maaf, lewat email ya. Lewat email kan ada link, Ibu klik, itu adalah salah satu yang kita sebut sebagai sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP-nya Bu. Tapi kalau Ibu nanti sudah buat password, kemudian sudah berhasil login, artinya sudah berhasil akun Cortex-nya. Jadi sudah bisa dipakai oleh tim Ciputra Live pada saat Ibu Ingrid ada income di CEC, kita sudah lakukan pemotongan, kita akan laporkan ke KPP, pasti nanti datanya akan dikenali oleh KPP bahwa memang ada pemotongan pajak atas Ibu Ingrid, dan Ibu Ingrid sudah punya akun Cortex, gitu Bu Ingrid. Jadi yang info permintaan sertifikat digital ini bukan saya ini ya, bukan harus diisi gitu loh. Oh iya, tidak perlu, betul. Jadi sertifikasi elektronik itu sama dengan kode otorisasi DJP. Jadi memang itu dilakukan untuk pada saat kita mau daftar akun Cortex. Jadi harus punya sertifikasi elektronik, dalam hal ini kode otorisasi DJP Bu, gitu. Iya, tapi kalau sudah berhasil artinya sudah selesai. Itu sudah aktif ya untuk Cortex-nya. Nanti ke depannya kalau Ibu Ingrid mau pelaporan bukti potong setiap bulan atau misalkan yang SPT tahunan, mau ambil datanya di mana, itu menggunakan akun Cortex tersebut. Ibu mau cek-cek juga mungkin dari tim kita sudah laporkan pajak atau belum, itu bisa dilakukan di akun Cortex-nya Ibu Ingrid gitu. Itu di halaman apa? Di portal saya, e-faktur, e-bupot, elektronik bukti potong Bu. Bupot Iya, itu ya. betul. Ada elektronik bukti potong. Nanti bisa dicek di sana, kan setiap bulan ada pemotongan pajak atas income ya Bu ya. Itu nanti bisa dicek di elektronik bukti potong gitu. Baik. Betul. Terima kasih Pak Gitu. Reza. Terima kasih banyak Ibu sudah aktivasi Cortex-nya ya Bu Ingrid ya, karena untuk mempermudah kita ke depannya juga kalau sudah daftar, sudah aktif, lebih tenang juga gitu. Kalau tagline-nya pajak kan sudah lapor lebih tenang katanya gitu ya Bu Ingrid ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu semua, terima kasih banyak Bu Ingrid. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau sudah cukup jelas? Cukup Mas. Cukup jelas, mantap Pak Sadirin. Nanti ditunggu ya Pak screenshotnya nih Pak, kalau Pak Sadirin sudah berhasil daftar Cortex-nya ya Pak Sadirin ya gitu. Kalau nanti ada pertanyaan boleh hubungi WhatsApp Business Support aja ya Pak Sadirin, untuk nanti ditanyakan kalau mungkin ada kendala atau mungkin ada yang perlu kita bantu gitu. Sip, kalau begitu. Bapak Ibu semua terima kasih banyak yang sudah hadir di malam hari ini. Semoga bisa
membuat Bapak Ibu semua lebih mudah untuk daftar Cortex atau akun Cortex-nya setelah saya bantu sosialisasikan. Dan bagi yang mungkin tim membernya belum ikut serta di malam hari ini, nanti boleh dikirimkan aja file untuk tutorial registrasi dan rekaman Zoom ini juga nggak apa-apa, nanti akan di-share oleh Cimin ya Bapak Ibu semua, supaya nanti seluruh member CEC diharapkan semuanya bisa mendaftar akun Cortex untuk kemudahan kita ke depannya juga pada saat pelaporan pajak, karena administrasi itu penting ya Bapak Ibu semua, apalagi mengenai pemotongan pajak yang ada di Indonesia ini. Baik, saya dengan Reza dari Akademi dan Supportnya Ciputra Live. Terima kasih banyak bagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Sampai jumpa nanti di acara-acara yang lain ya Bapak Ibu semua. Salam sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mas Terima Reza. kasih Pak Yo, Reza. Ibu. Ya, Selamat malam. terima kasih semuanya.